Perkenalkan, nama saya Emania Yesintanio, NIM 1810221, mahasiswi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai proses penerapan persediaan di dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur, khususnya pada perusahaan kayu mebel Pesona Cepar. Sebelum masuk ke penyajian persediaan laporan keuangannya, saya akan menjelaskan metode penilaian persediaannya. Di dalam menentukan nilai persediaan barang dagangan yang dilaporkan di neraca, terdapat beberapa metode yang digunakan. Salah satunya yaitu metode masuk pertama, keluar pertama, atau yang lebih dikenal dengan metode FIFO. Namun di dalam penilaian persediaan itu tidak dilakukan oleh perusahaan mebel di akhir periode. Hal ini dikarenakan karena perusahaan tidak memahami sepenuhnya mengenai penghitungannya, sehingga perusahaan di dalam menerapkan metode penilaian persediaan dia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akibat dari kurangnya pemahaman perusahaan terhadap penilaian persediaan membawa pengaruh yang luas terhadap informasi keuangan yang akan disajikan dan yang akan disampaikan oleh perusahaan kepada pengguna informasi itu sendiri. Adapun pengaruhnya terhadap informasi keuangan perusahaan antara lain yaitu terhadap laporan laba rugi, neraca, dan informasi keuangan lainnya seperti laporan harga pokok produksi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Yang berikutnya untuk penyajian persediaan di dalam laporan keuangan. Penyajian persediaan yang terdapat di dalam laporan keuangan yaitu terdapat di laporan neraca. Untuk penyajian neraca sendiri, dia dikelompokkan ke dalam aktiva lancar sesuai dengan likuiditasnya, sesuai dengan aturan di dalam standar akuntansi keuangan, yaitu perkiraan kas, bank, piutang, persediaan, dan perlengkapan. Tetapi penilaian persediaan barang dagangan tidak disajikan sebesar nilai realisasi bersih. Karena penyajian persediaan itu tidak dilakukan oleh mebel Pesona Cepar, maka penulis melakukan penghitungan terhadap persediaan agar bisa mengetahui hasil nilai realisasi bersih persediaan akhir yang diuraikan pada tabel berikut, yaitu untuk perhitungan persediaan tersebut itu terdiri dari persediaan awal, pembelian dikurangi dengan penjualan dan barang yang rusak. Di mana dari transaksi yang ada diketahui bahwa persediaan awal mebel Pesona Cepar itu sebesar 16 juta. Lalu untuk pembeliannya itu ada pembelian bahan baku sebesar 20 juta, sehingga jumlah persediaan yang ada yaitu 36 juta. Dikurangi dengan penjualan yang terjadi itu sebesar 20 juta, ditambah dengan barang yang rusak itu sebesar 4 juta, sehingga persediaan akhir pada periode Februari 2021 itu sebesar 20 juta. Dari perhitungan di atas maka diperoleh hasil realisasi nilai bersih persediaan akhir yaitu sebesar 20 juta. Setelah mengetahui nilai realisasi bersih dari persediaan yang ada, selain dari perhitungan persediaan dan laporan neraca yang ada, saya akan menyajikan hasil penghitungan persediaan dalam bentuk laporan keuangan. Di dalam menyusun laporan keuangan untuk perusahaan industri manufaktur, ada beberapa jenis laporan utama yang harus disiapkan. Yang pertama itu ada laporan pencatatan harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal atau ekuitas. Yang pertama itu untuk laporan harga pokok produksi. Untuk penghitungan laporan harga pokok produksi sendiri itu ada beberapa akun yang dihitung. Yang pertama itu untuk biaya bahan bakunya, yang kedua itu ada biaya tenaga kerja, dan yang ketiga itu ada biaya umum dan lain-lain. Biaya umum dan lain-lain di sini dari transaksi yang terdapat di mebel Pesona Cepar itu ada biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pribadi atau privé,
Yang berikutnya ada biaya konsumsi dan ada biaya transportasi. Yang pertama untuk biaya bahan baku. Untuk biaya bahan baku yang ada itu sebesar 20 juta, sehingga total biaya bahan baku itu sebesar 20 juta. Lalu yang kedua itu ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di sini di dalam Mebel Pesona Ceper dia memberi gaji karyawan itu ada 3 orang, masing-masing itu sebesar 1.500.000, sehingga biaya tenaga kerja untuk 3 orang karyawannya itu sebesar 4.500.000. Lalu yang berikutnya ada biaya umum dan lain-lain yang terdiri dari biaya transportasi, biaya konsumsi dan biaya untuk keperluan pribadi itu sebesar 1.450.000, sehingga total biaya di sini sebesar 5.950.000. Sehingga harga pokok produksi yang didapat dari Mebel Pesona Ceper itu sebesar 25.950.000 yang merupakan total dari biaya bahan baku sebesar 20 juta ditambah dengan total biaya sebesar 5.950.000. Dari harga pokok produksi yang ada, yang berikutnya kita masuk ke laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi di sini ada 2 akun yang dicatat, yaitu untuk akun pendapatan dan akun biaya admin dan umum. Untuk akun pendapatannya di sini dari transaksi yang ada, pendapatan untuk Mebel Pesona Ceper selama bulan Januari 2021 itu sebesar 20 juta. Dengan rinciannya itu di tanggal 8 Februari Mebel Pesona Ceper mendapat pesanan yang terdiri dari 5 buah meja dengan harga 600.000 per unit dan 3 buah lemari 2 pintu dengan harga per unit itu sebesar 1.700.000, dan memperoleh piutang dari penjualan bulan lalu sebesar 11.900.000 itu pada tanggal dia menerima piutang itu pada tanggal 18 Februari dari penjualan bulan lalu sebesar 19.900.000, dengan rinciannya itu terjualnya 4 unit pintu seharga 850.000 per unit, 10 jendela besar seharga 350.000 per unit, 3 buah jendela kecil seharga 300.000 per unit, 15 boven hidup seharga 200.000 per unit, dan 8 boven mati seharga 130.000 per unit. Dan terdapat penjualan dari sisa potongan kayu itu sebesar 56.000, sehingga pendapatan untuk Mebel Pesona Ceper selama bulan Februari 2021 itu sebesar 20 juta. Lalu sehingga diperoleh harga pokok penjualannya itu sebesar 20 juta. Dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi, itu ada biaya gaji karyawan sebesar 4.500.000, ada biaya listrik per bulannya itu sebesar 500.000, ada biaya makan minum per bulannya itu sebesar 950.000, dan biaya umum dan lain-lain yang terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pribadi, biaya transportasi dan biaya konsumsi itu sebesar 1.450.000, sehingga total biayanya itu sebesar 7.400.000, sehingga diperolehnya laba dari pendapatan dan biaya admin itu sebesar 12.600.000 itu didapat dari pendapatan yang ada sebesar 20 juta dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi selama bulan Februari 2021 itu sebesar 7.400.000, sehingga total laba bersihnya itu sebesar 12.600.000. Setelah itu kita masuk ke laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan di sini dia terdiri dari 2 akun utama, itu ada aktiva dan ada kewajiban dan modal. Untuk aktiva sendiri dia terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk aktiva lancar sendiri dia terdiri dari kas, persediaan bahan baku, piutang usaha, dan sewa dibayar di muka. Untuk aktiva tetap sendiri itu ada akun peralatan. Untuk kas sendiri dari transaksi yang terjadi
dari pengurangan-pengurangan yang terjadi pada transaksi sebelumnya. Untuk kas di laporan posisi keuangannya itu sebesar 15.650.000. Untuk persediaan bahan bakunya itu sebesar 20 juta, untuk piutang usahanya itu sebesar 600.000, dan untuk sewa dibayar di muka itu sebesar 15 juta, sehingga total aktiva lancarnya itu sebesar 51.250.000, ditambah dengan aktiva tetap yaitu ada peralatan itu sebesar 1 juta, sehingga total aktivanya itu sebesar 52.250.000. Lalu untuk akun kewajiban dan modal itu ada modalnya itu sebesar 40 juta, modal awalnya itu sebesar 40 juta. Untuk privenya itu untuk keperluan pribadinya itu sebesar 350.000, sehingga, dan untuk laba bersihnya itu sebesar 12.600.000, sehingga untuk total kewajiban dan modal itu sebesar 52.250.000. Dan yang terakhir ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal di sini dia untuk melihat kenaikan ekuitas atau kenaikan modal yang terjadi dari transaksi-transaksi selama bulan Februari 2021. Untuk akun yang dinilai di sini itu ada akun laba bersih dikurangi dengan prive. Prive di sini merupakan pengambilan untuk keperluan pribadi, sehingga untuk laba bersih selama bulan Februari 2021 pada Mebel Pesona Ceper itu sebesar 12 juta dikurangi dengan prive itu sebesar 350.000, sehingga kenaikan ekuitas yang terjadi itu sebesar 12.250.000, sehingga modal untuk bulan Februari dari transaksi terakhir yang terjadi di tanggal 20 Februari itu sebesar 27.750.000, didapat dari modal awalnya itu pada tanggal 1 Februari itu sebesar 40 juta dikurangi dengan kenaikan ekuitas yang terjadi selama transaksi di bulan Februari sebesar 12.250.000, sehingga modal untuk bulan Februari 2021 di tanggal 20 itu sebesar 27.750.000. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf untuk kesalahan kata. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk saudara-saudari yang ingin memesan lemari, tempat tidur, dan alat-alat perabot rumah tangga lainnya, bisa langsung mengunjungi Mebel Pesona Ceper yang terletak di Penfui, Jalan Jenderal Herman Yohanes. Untuk harganya terjangkau namun kualitasnya terjamin. Sekian dari saya, terima kasih, salam sehat.